Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama kita lihat beberapa variabel terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas. Dan beberapa waktu belakangan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, variabel yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik adalah diantaranya terkait dengan Israel yang kembali melakukan serangan di Gaza secara intensif. Dan ini beberapa jam yang lalu ya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, seperti yang bisa dilihat di layar sini ya. Oke, sekarang mari kita perhatikan penjelasannya lebih lanjut. Di sini dikatakan bahwa militer Israel ya semakin intens melakukan serangan di jalur Gaza ya selatan pada hari Sabtu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Serangan tersebut juga menjadi ancaman atas perundingan untuk pembebasan sandera dan memulihkan gencatan senjata yang gagal sehari sebelumnya. Lebih lanjut di sini juga diuraikan bahwa babak baru ya atas perang melawan militan Hamas, Angkatan Udara Israel juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan serangan ekstensif ya di Khan Younis. Pertempuran baru terjadi sehari setelah perundingan untuk memperpanjang ya gencatan senjata yang gagal ya. Perjanjian gencatan senjata tersebut membuahkan hasil ya atas pembebasan lebih dari 100 sandera yang ditahan oleh Hamas sejak serangannya pada tanggal 7 Oktober itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kawan-kawan semua, mari kita perhatikan di sini ya. Di sini juga dijelaskan terkait dengan ya bahwa Angkatan Udara Israel mengatakan ya mereka melakukan ya 400 serangan selama sehari terakhir ya. Warga di sana ya di Palestina di daerah tersebut dikatakan ya di warga Palestina di daerah tersebut mengatakan ya ledakan mengguncang gedung-gedung sepanjang malam ya. Sementara direktur sebuah RS di kota tersebut mengatakan ruang gawat darurat dibanjiri dengan banyaknya orang yang kemudian menjadi korban. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini kita perhatikan lagi dikatakan bahwa sebelumnya ya para pejabat dari Mesir dan juga Qatar yang menjadi penengah dalam pembicaraan antara Israel dan Hamas bergegas memperbarui gencatan senjata setelah pertempuran kembali terjadi. Nah, Bapak Ibu semua, serangan yang kemudian di sini dikatakan ya intensif kembali dilancarkan oleh pihak Israel di jalur Gaza, terutama dalam rangka untuk melakukan serangan ya kepada Hamas. Dan Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui ya beberapa waktu yang lalu memang ini juga sudah disampaikan oleh Benyamin Netanyahu ya. Bahkan ketika Benyamin Netanyahu juga Bapak Ibu ya, Menteri Pertahanannya ya Yoav Gallant itu nampak seirama ya kedua-duanya ketika merespon terkait dengan gencatan senjata sekitar beberapa hari yang lalu. Ya mereka memang sudah mengatakan bahwa ya usai gencatan senjata ini berlangsung mereka akan kembali melakukan serangan terhadap Hamas, melanjutkan apa yang sudah mereka mulai. Seperti yang kita lihat ya beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali ya pihak dari Israel ini mengutarakan ataupun menyampaikan ke publik bahwa mereka berniat untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi ya sebagai bentuk kemarahan mereka atas serangan yang dilancarkan oleh pihak Bapak Ibu ya, oleh pihak Israel ya, oleh pihak Hamas ya kepada mereka pada tanggal 7 Oktober itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat di sini terkait dengan ini ya. Di sini Bapak Ibu ya, Sekjen PBB katanya juga menyatakan kekecewaannya ya terkait dengan ya situasi di sana yang kembali memanas ya kawan-kawan seperti yang ada di sini. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu semua, yang mari kita lihat informasi di sini. Di sini juga dikatakan bahwa negara menjadi penengah konflik Israel Hamas itu adalah Qatar ya telah mengkonfirmasi bahwa negosiasi antara Hamas dan Israel terus berlanjut dengan tujuan untuk kembali ke masa jeda ya. Dalam sebuah pernyataan ya Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan penyesalan mendalam atas pengumuman baru yang dilakukan Israel di Gaza dengan mengatakan hal itu yang mempersulit upaya mediasi dan memperburuk bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tapi begini kawan-kawan ya, ini tentu kita mengharapkan semoga situasi di sana memang benar-benar kembali kondusif. Tapi serangan ini kemudian kembali mengkonfirmasi ya, dan ini akhirnya kan semacam sebuah bantahan ya. Apakah ini memang dilakukan oleh Israel untuk membuktikan hal itu atau bagaimana kawan-kawan, saya tidak tahu. Tapi beberapa waktu belakangan ya beberapa orang termasuk ya yang ada di bangsa kita sendiri ya, hanya beberapa orang saja memang yang kemudian ya, dan juga ada pemimpin negara luar yang tentu saja Bapak Ibu ya pronya adalah kepada Hamas ya. Mereka mengatakan bahwa serangan yang dengan dilakukannya gencatan senjata ini menandakan bahwa Israel itu katanya Bapak Ibu ya sudah kalah telak atas ya perlawanannya terhadap Hamas. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Israel itu benar-benar sudah kalah telak sebagaimana yang diasumsikan oleh orang-orang ini,
Nah, maka harusnya ya Israel tentu akan lebih menginginkan dan mengharapkan untuk terwujud ataupun tercapainya gencatan senjata, tetapi justru mereka ini lebih aktif dan intensif melakukan serangan tentu saja dalam rangka mencapai apa yang sudah mereka rencanakan ataupun tujuankan sejak awal adalah untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Nah, itu sebabnya sebenarnya Bapak Ibu, makanya beberapa kali saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau ya, situasinya ini sebenarnya ya membutuhkannya itu bukan tentang mengecam siapa, bukan tentang menganggap oh ini kalah itu menang. Ya, saya pikir solusinya bukan itu Bapak. Ya, justru saya nggak tahu kawan-kawan ya motif di balik ini semua juga Israel melakukan serangannya. Apakah ini bagian dari mereka membuktikan dan sekaligus sebagai sebuah bantahan konkret ya, bantahan yang nyata bahwa mereka tidak kalah dalam dalam situasi ini. Mereka melakukan gencatan senjata menyetujuinya bukan karena kalah, makanya kemudian mereka memberikan pernyataan dan serangan seperti itu. Apakah ada hubungannya ataupun tidak, saya juga kurang tahu kawan-kawannya. Tapi opini terkait dengan mereka kalah itu sempat berkembang beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan ini disampaikan siapa namanya itu kawan-kawannya yang yang barusan pulang dari Gaza itu, siapa namanya itu ya, yang dia bilang dia semangat sekali ngomong bahwa Israel ini sudah kalah katanya ya. Parameternya dia katakan bahwa karena Israel ini tipikal orang yang tidak memperdulikan manusia lainnya, jadi ketika mereka kemudian menyetujui gencatan senjata ini, itu artinya mereka sudah kalah telak dari Hamas ya. Bahkan ya dia juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Hamas. Nah, siapa namanya itu kawan-kawannya, saya lupa siapa nama orang itu ya. Bapak Ibu bisa bisa ini ya, mungkin ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu namanya itu kawan-kawan siapa itu ya. Dia baru saja pulang kawan-kawannya beberapa hari yang lalu. Dia cukup ramai, dia bikin beberapa konten ataupun video terkait dengan situasi di sana ya, dan memang dia ini pro Hamas ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan lagi terkait dengan beberapa pernyataan ya, yang kemudian di sini bahkan ada kawan-kawannya. Mari kita lihat ya. Ini dia. Ya, Indonesia katanya menuntut agar Israel ini ke pengadilan internasional. Nah, ini dia ya. Indonesia secara resmi menyampaikan dukungannya untuk menuntut Israel di pengadilan internasional ya, termasuk Mahkamah Internasional katanya. Ini disampaikan oleh Menlu ya, Retno Marsudi. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa RI menyerukan negara-negara di dunia untuk membuka mata pada apa yang dilakukan Israel di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, kemarin saya juga coba lihat ya beberapa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Menteri Luar Negerinya kita, dalam pernyataannya ya, dalam pertemuan itu ya, memang beliau selalu ya menyorotinya adalah terkait dengan serangan Israel, tetapi beliau ya dalam beberapa kali saya lihat tidak pernah berbicara mengenai serangan dari pihak Hamas kepada Israel pada tanggal 7 Oktober itu, yang juga telah menimbulkan korban di pihak masyarakat Israel, di pihak warga sipil. Beliau tidak pernah bicara itu kawan-kawan ya. Yang beliau sering bicarakan adalah serangan Israel di Gaza yang kemudian menewaskan banyak warga sipil di sana, dan beliau menyampaikan keprihatinan kemanusiaan, tapi keprihatinan terhadap korban Hamas pada tanggal 7 Oktober ya tidak ada kabarnya kawan-kawan terkait dengan itu. Karena itulah sebenarnya ya, ini kan menjadi sulit ya Bapak Ibu ya, menjadi sulit ya, karena di satu sisi ya seruan terhadap kelompok ini disampaikan ya, dan kemudian didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, tapi di satu sisi manusia insan-insan manusia yang kemudian ada di pihak lain tidak diperhatikan sama sekali Bapak Ibu ya. Nah, itulah bagaimana tanggapan ataupun respon Bapak Ibu terkait dengan hal itu ya. Tetapi memang itu sesuatu yang sangat wajar sekali, karena ya umumnya kan masyarakat kita ini ya orientasi dan keberpihakannya adalah kepada Hamas ataupun Palestina kawan-kawannya. Ya tentu kita setuju agar masyarakat Palestina ini benar-benar ya bisa hidup tenang, hidup damai tanpa ada intervensi, tanpa ada pengaruh dari pihak luar manapun ya yang bisa menghambat ataupun mengganggu kebahagiaan mereka. Tentu kita sepakat kawan-kawannya. Kasihan ya, saya lihat kemarin Bapak Ibu ada penjelasan dari siapa itu ya, seseorang orang Kristen juga kawan. Jadi katanya dia baru pulang dari Israel ya, lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa wah, di sana itu ya, baik itu orang Israel maupun orang Palestina itu orang-orangnya baik sekali katanya ya. Ya, orang Israel itu katanya baik, orang Palestina juga baik, bahkan dia beberapa katanya ada berfoto ya, dan juga mengobrol dengan mereka itu kawan-kawan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, memang situasi yang sedang berlangsung di sana pada akhirnya membuat kita semakin prihatin. Kasihan ya masyarakat biasa ataupun warga terutama yang tidak terlibat, yang tidak ada kaitannya dengan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu. Jadi karena itu Bapak Ibu semua, kalau saya tetap melihat ya bahwa situasi ini ya harusnya segera membaik dan kembali kondusif. Bagaimana caranya saya tidak tahu kawan-kawan, tapi inilah harapan saya sebagai warga dunia ataupun ya warga Indonesia, yang mengharapkan semoga di sana situasinya kembali kondusif, kembali membaik, karena itulah yang paling dibutuhkan
ya itulah yang kemudian yang paling ya diharapkan di sana sebagai solusi ya agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitasnya tanpa ada lagi merasa takut dan segala macam. Jadi mari Bapak Ibu semua, bagaimana tanggapan dan respon kawan-kawan, silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia, dan mari terus sampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya, apa adanya, dan juga disertai dengan bijaksana. Salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat beraktivitas, dan mari terus sampaikan kabar baik, sampaikan apa yang betul, sampaikan apa yang benar, apa adanya. Karena Alkitab katakan, ya katakannya kalau ya, tidak kalau tidak, dan apa yang lebih daripada itu, ya berasalnya daripada si jahat. Jadi mari Bapak Ibu semua, dalam menyampaikan pun juga mari tetap bijaksana dan melakukannya dalam konteks dalam ketaatan kepada Tuhan, dan tentu juga dalam konteks yang peduli terhadap sesama manusia, seperti yang Alkitab ajarkan, ya bahwa kasihilah ya sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.